Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemuliaan untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini, Allah mengumpulkan kita di surganya. Kemarin sudah disinggung 5 hal yang membantu membangkitkan semangat kembali dalam belajar. Ada yang bisa menyebutkan? Wa khamsatun 'ilaaju dha'fil himmah qira'atun fi siyaril a'immah wa dhikru fadlil 'ilmi wa ta'allumi wa suhbatul tullabi dhatil himami wa nuhlatul maluli min sinfin ila akhar fima naf'uhu qad hasala likay ta'uda nafsuhu mushtaqah wa 'adamu tahmili fawqa at-taqah. 4 bait ini tentang 5 hal yang membantu mengobati futur. Yang paling pertama, qiraah, membaca sejarah para ulama. Insyaallah di sore hari ini kita akan membacakan sebuah cerita tentang bagaimana salaf menuntut ilmu dan keutamaan di sana. Sampai-sampai Ibnu Battal beliau mengatakan wa fi fadlil ilmi atharun katsirah, tentang keutamaan ilmu ada banyak cerita tentang bagaimana ilmu ini begitu luar biasa. Wa min ahsaniha, dan di antara kisah menuntut ilmu yang paling luar biasa, maqalahu Yahya bin Yahya, yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya. Jadi ini disebutkan oleh Ibnu Battal di antara kisah yang paling menakjubkan dalam menuntut ilmu. Ustaz yakin banyak dari Anda yang ingat cerita ini karena sudah dibahas 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Insyaallah masih ingat semua. Cerita yang disebutkan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari. Dan ini kisah yang paling, di antara kisah yang paling menakjubkan. Lihat, kata Yahya bin Yahya, awwalu ma haddatsani Malik bin Anas hina ataitu taliban lamma alhamani Allah ilaihi fi awwal yawmin jalas ilaihi qala li ismuk. Ketika saya pertama kali datang ke majelisnya Malik bin Anas, karena Allah memberikan taufik kepada saya, maka Imam Malik bertanya, "Ismuk?" Jadi boleh kita nanya nggak pakai mak. Biasanya kita masmuk. Terkadang boleh ismuk. Siapa namamu? Ini tidak masalah. Ismuk. Qultu lahu, maka Yahya bin Yahya mengatakan, "Akramakallah." Biasa seorang murid mendoakan gurunya, semoga Allah memuliakanmu wahai imam. Yahya, nama saya Yahya. Kata Yahya bin Yahya, wa kuntu ahdatha ashabi sinnan, aku yang paling muda di situ di antara semuanya. Kuntu ahdatha ashabi sinnan, yang paling muda, Yahya bin Yahya. Faqala li, maka Imam Malik mengatakan, ya Yahya, Allah alaika bil jidd fi hadzal amr wa Yahya, sungguh-sungguh kamu dalam ilmu ini. Kalau ada kesini belajar sungguh-sungguh. Kata Malik, wa sa'uhadditsuka fi dzalik, saya akan menceritakan kepadamu bi haditsin yurghibuka fi, sebuah cerita. Kata Malik, saya akan ceritakan sebuah cerita yang kalau engkau dengar cerita ini akan membuat engkau semakin semangat belajar, wa yuzhiduka fi ghairi, dan engkau zuhud dari selainnya. Ada yang ingat ceritanya? Kata Imam Malik,
Nanti kalau udah 15 menit diingetin ya, sedapatnya aja. Tadi Umar, qadimal Madinah, gulamun min ahli Syam, bihadatsati sinnik. Pernah datang ke Madinah. Imam Malik bin Anas tinggalnya di Madinah, Imam Darul Hijrah. Pernah datang ke Madinah ini, ke Madinah Nabawiyah, seorang pemuda dari negeri Syam, bihadatsati sinnik. Pernah datang seorang pemuda dari negeri Syam seumuran denganmu, masih muda, mungkin seumuran kita semua. Kita semua di sini masih muda. Kata Imam Malik, fakana ma'ana. Ketika beliau di Madinah, beliau bersama kami, yajtahid, beliau sungguh-sungguh, pemuda ini sungguh-sungguh, wa yatlub, dan dia terus menuntut ilmu, hatta nazala bihil maut, sampai datang kematiannya. Pemuda ini meninggal saat menuntut ilmu. Falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mithlahu ala ahadin min ahli baladina. Ketika saya melihat jenazah pemuda ini, kata Imam Malik, saya melihat sesuatu yang enggak ada pada orang lain. Sesuatu yang istimewa pada jenazah ini enggak ada pada orang lain yang meninggal di Madinah, kata Imam Malik. La talib wala alim. Gak pernah saya dapetin di penuntut ilmu ataupun di ulama. Fara'aitu, kata Imam Malik, fara'aitu jami'al ulama yazzahimuna 'ala al-'arsy. Para ulama berkumpul di sekitar keranda jenazah itu, di keranda jenazah penuntut ilmu. Falamma ra'a dzalikal amir, ketika pemimpin Madinah melihat kok ulama berkumpul di sekitar keranda ini, amsak anis salati alaih, tahan dulu salatnya, tahan dulu salatnya. Waqal, ini gubernurnya, tahan. Qaddimu minkum man ahbabtum, kedepankan di antara para ulama orang yang paling kalian cinta. Atau bahasa lainnya, kedepankan siapa yang mau menguburkan. Faqadima ahlul ilmi Rabi'ah, faqaddama ahlul ilmi Rabi'ah. Akhirnya para ulama sepakat mengedepankan Rabi'ah. Tsumma nahadha bihi ila qabrih, maka kemudian dibawalah jenazah ini sampai ke kuburan. Qala Malik, Imam Malik berkata, fa alhadahu fi qabrihi Rabi'ah wa Zaid bin Aslam wa Yahya bin Sa'id wa Ibnu Syihab. Yang turun ke liang lahat 4 orang, Rabi'ah al-Aslami, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id dan Ibnu Syihab. Empat-empatnya adalah ulama besar di kota Madinah, penuntut ilmu muda. Dikumpulkan, maksudnya ulama berkumpul di sekitarnya ketika meninggal. Bahkan ketika dikuburkan, 4 ulama besar yang turun menurunkan jenazahnya. Wa aqrabun nas ilaihim, dan juga orang yang paling dekat kepadanya Muhammad bin Munzir, wa Safwan bin Salim, wa Abu Hazim wa asbahuhum. Ini orang-orang besar semua yang ikut menguburkan jenazah. Kemudian wa banal labina ala lahdihi Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah yang nyusun batu bata di kuburannya, di atas lahatnya. Dan semuanya para ulama besar tadi saling mengoper. Lihat, yang ngerjain siapa? Bukan sekedar orang awam, ulama-ulama besar di zaman Imam Malik, di zaman Imam Malik. Qala Malik, ini sekarang lihat, Imam Malik berkata, falamma kana al-yawmul tsalits min yawmi dafni, setelah 3 hari dikubur, ra'ahu rajulun min khiyari ahli baladina, ada seorang di antara orang yang paling mulia di Madinah melihat pemuda tersebut di dalam mimpi. Pemuda tersebut dilihat di dalam mimpi. Fi ahsani surati gulamin amrah, yang mana pemuda ini dilihat di mimpi tersebut dalam bentuk pemuda yang tidak ada jenggot, yang paling bagus, yang paling ganteng, pemuda paling ganteng. Wa alaihi bayat, dan dia menggunakan pakaian putih. Pemuda yang tadi menggunakan pakaian putih.
muta'ammimun bi'imamatin khadra, memakai imamah hijau, wa tahtahu farasun asyhab, dia menunggangi kuda abu-abu. Pakaian putih, sorban hijau, menunggangi kuda abu-abu. Nazilu minas sama, orang yang lihat di mimpi ini lihat pemuda tersebut dalam kondisi turun dari langit. Faka'annahu kana ya'tihi qasidan, seakan-akan dia emang pingin ketemu laki ini. Wa yusallimu alaihi, dan pemuda ini mengucapkan salam. Wa yaqul, dan pemuda tersebut mengatakan, hadza ballaghani ilaihi al-'ilm. Yang engkau lihat saya sekarang disebabkan oleh ilmu saya. Faqala lahu rajul, wa ma alladhi balaghaka ilaihi? Terus apa yang kau dapatkan? Faqala, a'tani Allah bi kulli babin ta'allamtuhu min al-'ilm darajatan fil jannah. Kata pemuda ini, aku diberikan oleh Allah setiap satu bab ilmu yang aku pelajari satu tingkatan di surga. Surga derajat, satu tingkat ke atas. Setiap satu bab ilmu dapat satu derajat. Menuntut ilmu, bukan alim. Kemudian falam tablugh bi ad-darajat ila darajat ihram. Tapi derajat saya belum sama dengan derajatnya para ulama. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, zidu warathata anbiya'i, tambahkan kepada pewaris para nabi, maksudnya para ahli ilmu, tambahkan lagi nikmat. Faqad dhamintu ala nafsi, Allah menjamin atas dirinya, annahu man mata, siapa saja yang meninggal, wa huwa alimun bi sunnati aw sunnati anbiya'i, sedangkan dia mengetahui sunnahku atau sunnah-sunnah para nabiku, kata Allah, aw talibun lidzalik, atau dia penuntut ilmu, enggak sampai derajat ulama, dia menuntut ilmu, an ajma'ahu fi darajatin wahidah, saya menjamin bahwasanya yang tahu sunnahku, sunnah para nabi atau menuntut ilmu agama, aku mengumpulkan mereka satu derajat, dikumpulkan satu derajat Allah. Udah 12 menit belum ini? Hawa banyak, sedikit lagi. Kemudian fa'atani rabbi, akhirnya aku mendapatkan keistimewaan, hatta balagtu ila darajatihi, sampai saya satu derajat dengan para ulama. Kemudian apa? Wali sabaini, enggak ada di antara aku wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatan. Jarak aku dan Rasulullah hanya 2 derajat. Derajat itu ke atas. Jarak aku dengan Rasulullah hanya beda 2 derajat. Benar, bukan ulama. Hanya beda 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahu nabiyyun, derajat yang paling atas adalah Nabi Muhammad SAW dengan para nabi. Kemudian wadarajatun, derajat yang kedua sebelum para ulama, fiha jami'u ashabi, derajat para sahabat Nabi, baik sahabat Nabi Muhammad maupun sahabat nabi-nabi yang lain. Jadi derajat para nabi, derajat para sahabat, dan pemuda ini diletakkan derajat yang ketiga bersama para ulama. Wa darajatun min ba'di wa jami' ashabin nabiyyin alladzina tabauhum, wa darajatun min ba'dihim, derajat yang ketiga, fiha jami'u ahli al-'ilmi wa talabatihi, derajat yang ketiga itu di sana ada para ulama dan para penuntut ilmu. Kemudian fasayyarani hatta istawsabtuhum, akhirnya aku diberangkatkan, dijalankan sampai aku berada di tengah para ulama dan penuntut ilmu. Faqalu li,
marhaban, marhaban. Maka para ulama mengucapkan kepada pemuda ini marhaban, selamat datang. Siwa ma li'indallahi minal masjid. Itu dari apa yang Allah tambahkan, selain yang tadi Allah tambahkan. Kemudian faqala lahu ar-rajul wa ma laka 'indallahi minal masjid. Tambahan apa yang Allah janjikan kepadamu? Faqal. Jadi ternyata di antara balasannya adalah ada janji lagi. Wa'adani an yuhsyar atau an yahsyura an-nabiyyina kullahum kama ra'aitahum fi zumratin wahidah. Allah janji bahwasanya para nabi akan dikumpulkan sekaligus satu rombongan. Fayaqul ya ma'syarul ulama, wahai para ahli ilmu, hadhihi jannati qad abahtuha lakum. Ini surgaku, aku telah bebaskan kalian untuk masukinya. Wa hadha ridwani, dan ini keridhaanku, raditu ankum, aku ridha kepada kalian. Fala tadkhulul jannah hatta tatamannaw wa tasyaffa'u fa'utikum masyi'tum. Jangan masuk surga kecuali kalian sudah menghayalkan ingin dapat apa. Fa'utikum masyi'tum, sehingga ketika kalian masuk surga kalian mendapatkan semua yang kalian inginkan. Wa usyaffi'ukum fi man istashfa'tum lahu, dan nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada yang kalian inginkan. Liyara ibadi karamatakum alaihi, agar orang-orang nanti di hari kiamat melihat bagaimana Allah mengistimewakan para ahli ilmu. Wa manzilatakum indi, dan agar orang-orang tahu kedudukan kalian di sisiku. Falamma asbaha ar-rajul, ketika masuk waktu pagi, haddatha ahlal ilm, maka pemuda ini yang mimpi bertemu dengan pemuda tersebut menceritakan cerita tersebut. Wa tasyara khabaruhu fil Madinah, akhirnya cerita ini menyebar di Madinah, cepat menyebarnya. Qala Malik, Imam Malik mengatakan, kana bil Madinati aqwam, di Madinah itu banyak orang. Bada'u ma'ana fi talabi hadzal amr thumma kufran. Madinah dulu kedatangan banyak orang. Mereka dulunya belajar. Kemudian berhenti. Hatta sami'u hadzal hadits, sampai mereka mendengarkan cerita yang luar biasa ini. Falaqad raja'u ilaih, akhirnya mereka kembali belajar lagi. Wa akhadhu bil hazm, dan akhirnya mereka sungguh-sungguh ketika kembali ilmu. Wa humul yawm min ulama'i baladina. Akhirnya orang-orang yang tadi berhenti, mereka belajar lagi, dan hari ini mereka menjadi ulama-ulama di Madinah. Allah ya Yahya, jid hadzal amr, demi Allah ya Yahya. Yahya jid fi hadzal amr, sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu ini. Qala Ibnu Battal mengomentari cerita ini, wa anna fadlal ilm innama huwa liman 'amila bih wa nawa bi talabihi wajh Allah. Tapi perhatikan komentar terakhir Ibnu Battal. Ketahuilah keutamaan ilmu ini hanya bagi orang yang mengamalkan ilmunya dan niat menuntut ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Mohon maaf tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.